pertama Hadis Maja, yang kedua ialah legenda. Saya contohkan Hadis Maja seperti awaibut dudo pikir telah oake ke pelom guna. Jadi Hadis Maja ini dapat kita apresiasikan dikarenakan endatu leluhur kita telah mewariskan hal tersebut, ada hikmahnya, dipastikan ada hikmahnya. Hikmah tersebut awaibut telah kita lakukan, dudo pikir terakhir kita pikirkan, nyesal terakhir tidak ada guna, seperti halnya nasi sudah jadi bubur. Jadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina di podcast Madu LCTV, Literasi Club TV pastinya. Kita masih berbincang tentang sosok-sosok yang inspiratif dan juga informasi yang edukatif untuk kalangan siswa dan juga remaja di seluruh Indonesia pastinya. Tentu TV ini akan menarik ya apabila teman-teman terus like, share, and subscribe juga, terus tonton terus ya channel kita di setiap hari Rabu untuk mendapatkan informasi yang positif. Tapi hari ini kita bincang apa ya? Tentu teman-teman penasaran nih siapa sih sebenarnya bintang tamu kita. Tapi dalam beberapa bulan terakhir Yunus ini sering absen kelas. Ngapain sih absen kelas? Itu ternyata ikut lomba sana sini. Kita tanya yuk sama bintang tamu kita yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Yunus? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nih keadaan hatinya? Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Meskipun udah beberapa kali mendapat juara biasa aja. Biasa. Biasa Kita harus bersyukur juga ya. Harus bersyukur. Biasa saja tapi harus biasa. bersyukur ya. Jadi kan Yunus, kamu ini kan beberapa kali ikut lomba pidato ya. Kemarin itu yang pertama pidato siapa sih yang senggarain? KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, itu yang pertama. Dan itu Yunus berapa peserta tuh yang ikut? Itu 34 peserta. Wah, itu seluruh Aceh. Seluruh sebanda Aceh besar. Sebanda Aceh besar, 30 peserta, dan Yunus mendapatkan peringkat ketiga. Ya. Dan itu kenapa sih sebenarnya penting itu tentang perempuan dan politik? Yunus kan ini berkoar-koar nih di tengah-tengah kaum emak-emak. Pada saat itu grogi nggak sih? Waktu dipanggil nomor undian, dipanggil pertama itu grogi sih, Buan. Tapi waktu kita tampilkan mukadimahnya, kan kita suaranya lantang. Di saat itulah kita nggak grogi lagi. Jadi makin semangat dengan suara lantang, makin semangat kita sampein isi pidatonya. Peserta di situ semua ibu-ibu nggak sih atau orang politik atau? Kok panitia-panitianya orang-orang politik, yang perempuan politik. Tapi kok pesertanya nggak umum, tingkat SMA sederajat. Oke, Yunus sendiri ngambil tema apa kemarin itu? Angkat tema apa? Kalau perempuan tuh tidak kalah saing dengan seseorang laki-laki. Jadi perempuan ini berhak juga jadi presiden, berhak juga jadi aparat-aparat pemerintah. Kenapa seperti itu? Kan katanya nih Yunus, kan perempuan itu harus di rumah aja, dosa kalau jadi pemimpin, nggak gitu? Jadi gini, Wan, dalam hal politik tuh, kata orang dulu, perempuan tuh diwajibkan untuk duduk di rumah saja, bekerja di dapur. Tapi hal demikian tuh tidak pantas untuk seorang perempuan. Jadi itu hal tersebut dipatahkan oleh Ibu Kartini, yang kok di Aceh kita lihat Cunyadin. Jadi perempuan-perempuan begitulah yang dimaui oleh rakyat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Harus ada di negara Indonesia sebegitu. Jadi nggak cuma di dapur ya, sumur, masak, itu nggak lagi berkutat di era sekarang ya, tapi perempuan juga harus terlibat di semua sektor pemerintahan ya. Kamu lihat sendiri, kamu sendiri setuju nggak kalau perempuan itu sibuk bekerja di luar, tapi di rumahnya seperti apa? Kan banyak tuh yang komen tuh Yunus. Kok menurut saya sih, kok perempuan jatuh ke dalam hal politik, saya setuju. Dikarenakan keputusan-keputusan perempuan tuh bisa kita ambil kesimpulannya, bisa gimana ya, kita koreksi lebih dalam kok
yang disampaikan oleh perempuan. Oh begitu. Jadi nggak apa-apa kalau perempuan jadi pemimpin. Nggak apa-apa. Meskipun sudah banyak panutannya Iya, ya, contohnya panutannya. kayak Cut Nyadin, apa Cut Melahati, malah dulu pada masa zaman Rasulullah ya Yunus ya kan ada apa Asia ya kan, Ya. Aisyah dan Khadijah juga seorang pemimpin ya. Berarti itu yang mematahkan maksudnya perempuan-perempuan memang harus jadi pemimpin. Nah pada saat kamu pidato nih, kamu kan pidatonya tuh terkesan lantang. Coba nih kasih satu contoh pidato tentang perempuan itu yang lantang tuh, yang poin-poin intinya aja. Gimana ya? Ada kalimat yang menarik saya dengar tentang sebuah ungkapan tentang perempuan ada kalau nggak salah. Masih ingat nggak sih pidatonya? Yang pertama nggak ingat, yang kedua, yang pidato kedua yang ingat. Yang pidato pertama tentang perempuan nggak ingat sama sekali. Nggak ingat sekali. Oke, yang kedua tentang apa? Yang kedua tentang sastra indatu orang Aceh menjadi kurikulum merdeka, tema kurikulum merdeka. Ini siapa sih yang selenggarain? Itu Fakultas Unsyah. Iya ya. Dan Yunus dapat juara Juara 2. Ya. Ini berarti nanti sekali lagi juara 1 ya Yunus ya. Insya Allah. Kemarin juara 3, ini juara 2, berarti sekali lagi juara 1 dong ya. Nah itu apa coba contoh pidatonya? Itu saya kan pidato tuh harus menyampaikan poin-poin. Jadi saya di situ ada menyampaikan hadimaja, poin hadimaja yang pertama dan yang kedua yaitu legenda. Yang hal menariknya di legenda. Nah, coba kita kan mau denger ya teman-teman ya, gimana sih? Jadi waktu itu saya sendiri sampaikan sama waktu pidato kemarin bahwasanya saya berikan contoh legenda ini seperti kampung halaman saya. Di kampung halaman saya yaitu Kota Sabang. Di sana terdapat namanya para wisata yaitu Kota Ibuh dan Pulau Rubiah. Jadi kenapa diambil Kota Ibuh? Kenapa diambil Pulau Rubiah? Dikarenakan Kota Ibuh itu dari saya dengar dari mak saya, dari orang-orang tetua kampung, katanya begini Bu. Pulau Ibuh tuh diambil dari kata Tengku Ibuh. Jadi kok kita seberang ke sebelahnya yaitu ada Pulau Rubiah. Jadi di situ istrinya Tengku Ibuh yaitu Tengku Rubiah. Jadi di situ hal yang menarik yang membuat para juri berkesan gitu. Oh gitu, ada kalimat-kalimat percontohannya. Ya. Coba dong, ada ini kan kamu katakan ini, tapi gayanya pas momen itu kan berbeda. Misalnya kita istilahkan langsung pidato aja nggak apa-apa gitu. Langsung pidato. Jadi dalam poin-poin tersebut dari sastra indatu orang Aceh telah mewariskan banyak hal yang dapat kita manfaatkan, terutama hadis maja. Yang kedua ialah legenda. Saya contohkan hadis maja seperti awaibut dudo piki telah ohake ke pelom guna. Jadi hadis maja ini dapat kita apresiasikan dikarenakan endatu leluhur kita telah mewariskan hal tersebut, ada hikmahnya, dipastikan ada hikmahnya. Hikmah tersebut awaibut telah kita lakukan, dudo piki terakhir kita pikirkan, nyesal terakhir tidak ada guna, seperti halnya nasi sudah jadi bubur. Jadi kok yang sedemikian apa-apa yang telah kita mau lakukan kita harus pikirkan terlebih dahulu biar enggak nyesal lah terakhirnya. So yang kedua itu legenda. Legenda ini itulah seperti Malin Kundang, anak durhaka di Sumatera Barat, yang di Aceh Besar. Habis itu yang saya contohkan yang di Kota Sabang seperti ada Pulau Ibuh, yaitu berasal dari nama Tengku Ibuh, dan di seberangnya ada Pulau Rubiah yang dari asalnya itu yaitu Tengku Rubiah, istrinya Tengku Ibuh. Gitu ya, dengan semangat berkoar-koar pastinya ya Yunus ya. Dan kamu confident banget. Kamu gimana sih cara melatih percaya diri sehingga kamu tuh nggak gugup tampil di publik? Sebelum saya tampil tuh saya telepon orang tua, terutama saya telepon orang tua.
Assalamualaikum Mak. Ya, saya dipanggil di kampung halaman, saya Wali dipanggil. Oh iya? Ya, panggil Wali. Wali. Waalaikumsalam Wali. Kenapa? Ini Mak, Wali ada ikut lomba di Unsia. Tapi umum lombanya nggak tingkat SMA yang kayak kemarin yang juara 3. Ini umum lombanya, jadi agak susah sedikit. So kata Mama, ya udah tampil aja kayak mana bisa, kayak mana Yunus belajar, yang penting semangat, percaya diri, berdoa pada Allah, insya Allah bisa, kata Mama. Ya udah Yunus renungi, lepas tuh waktu sebelum tampil tuh Yunus nggak duduk di situ. Dari nomor 1 sampai nomor 13 tuh Yunus keluar, kompromi sama ofisial, jalan sama ofisial. Setelah itu ditelepon sama bapak, masanya udah nomor 13. Jadi Yunus pergi gerak ke panggung, Yunus pakai pakaian. Ya, situ makin semangat kita tampilnya karena udah fresh, udah telepon orang tua, udah ringan lah pikirannya, Bu. Intinya doa orang tua, Yunus ya, tua. doa dan juga semangat dan motivasi. Dan kalau public speaking sendiri, ini Yunus belajarnya di mana sih public speakingnya gitu? Atau otodidak atau memang seperti apa? Kok public speaking, saya sering mendengar di kampung kan ada tengku penceramah. Jadi saya mencontohi hal demikian, contohi di rumah, saya contohi hal tersebut yang dapat buat saya public speaking bagus lah kira-kira. Oh gitu, menarik sekali ya pemirsa. Ini apa nih yang trik ya? Karena kan gini, kan banyak nih juga siswa-siswa yang ikut lomba terus nggak benang gitu. Apa sih triknya biar nggak patah semangat atau patah arang di tengah jalan nih? Yunus, silahkan mungkin sampaikan kepada teman-temannya apa triknya biar nggak pantang menyerah, tetap confident atau seperti apa? Yang pertama sih Buan, sebelum perlombaan ini saya juga pernah ikut lomba-lomba waktu tingkat SMP, Syarhil di tingkat SMA kemarin. Saya jatuh nggak pernah menang. Jadi disitulah saya berubah. Saya dari Dewan Juri saya dengar apa kesalahan-kesalahan. Di situ kita catat apa kesalahan kita baiki, kita belajar. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Bisa, ya? Karena nggak langsung kita ikut lomba langsung menang, nggak. Kita pasti ada tahap per tahap. Jatuh dulu dah. Ya, kalau langsung menang sombong ya. Ya, sombong Kita nanti. nggak pernah merasa ada kesalahan. Ada kesalahan. Jadi itu triknya. Kita harus belajar dari kesalahan semuanya. Kita harus belajar dari kesalahan. Menarik ya pemirsa Madu LCTV, karena banyak sebenarnya anak-anak yang berpartisipasi ke lomba tapi ada violet, ada try and error again ya. Jadi kita harus bangkit dan semangat, tetap terus mencoba meski berkali-kali jatuh ya Yunus ya, tanpa harus melihat di poin kita menang atau kalah, tetapi kita sudah mencoba saja sudah menjadi hal yang sangat baik ya, apalagi di tengah misalnya persaingan yang sangat ketat ini Yunus ya. Nah untuk ke depan mungkin ada masih lomba-lomba yang ikut enggak sih Yunus? Atau memang udah spesifik nih kamu pidato aja gitu mau lomba? Kalau lomba-lomba lain pernah ikut nggak sih? Pernah. Kayak Rapai ya. Suka memang daerah seni sama pidato sama ceramah. Semoga jadi ulama atau tengku ya. Amin. Sudah penceramah yang disenangi sama orang ya. Baik, terima kasih para teman-teman Madu LCTV. Tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi, dan juga jangan lupa like, share, and subscribe agar kita termotivasi untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dan edukatif kepada teman-teman semua. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunus. Ya, Bu. Jangan-jangan belum ditekan sama dia.